Fakana ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah memakan bakso oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa semua murid kan. Iya. Dan itu bukan makna sebenarnya. Makna yang jujurnya para murid sudah tahu dan murid kada pernah menyalahkan guru. Dan itu yang paling dijaga dari awaliyah sampai ke awaliyah. Cuma ketika membaca kitab mentolaah, harus bujur-bujur bang, adat kiblat, maksudnya secara adab oleh si pengarang. Iya, karena sangat menghargai bagaimana ulama itu memberikan atau menulis ilmu. Nah itu. Tegerete hati. Kelak ulun hendak menjadi kayak si ini. Masuk ke dalam lingkungan pengajian. Jadi selama pian di pesantren lo, tadi kan nakal soal psikolog lagi segala macam, segala macam apa tuh? Ya. Adab. Nah, ini kita bisa pandai masalah adab nih pulang-pulang. Di pesantren tuh kan adab, dilajari adab, masalah akhlak nih kan luar biasa. Apalagi lawan perguruan. Nah, tuh kayak apa tuh sekiranya kami orang awam nih nah. Artinya ada orang kebanyakan yang awam nih bisa nang segala menyambat di kan kita karena IKP karena kau menyalahkan katanya pengetahuan dan segala macam kurang waktu halus. Akar tahu halus itu adalah pokoknya 3 bulan pertama masuk pesantren itu banyak masukan loh. Stimulus ilmu bulik ke kampung wani menabur air. Merasa berilmu nih kan sah sumbayang pian nih kayak sumbayang Jumat pian nih karena apa? Karena khutbah itu terlalu panjang, lebih panjang khutbahnya daripada sumbayangnya. Di situ dimamai dong, nyawa nih kehanyar. Lalu sana introspeksi diri, kayak refleksi, apakah aku salah? Padahal aku kan menerima dari guru seorang. Jadi dari situ ternyata makin nyaring kita menegur orang misalnya lah, itu makin sedikit kita ketahui kalinya. Karena waktu itu hanya belajar. Iya mantap peribahasa dipakai sidin nih. Karena waktu itu hanya belajar. Kenapa wani menagur orang? Karena waktu itu hanya belajar. Hanya tahu, makanya wani menagur. Makin lawas ulun belajar, ternyata kita makin paham dan kada tapi banyak menyalahkan orang. Akhirnya endingnya jatuhnya tuh maklum. Iya. Karena makin banyak yang kita ketahui, makin banyak referensi yang kita pakai. Ini pernah. Ada ambilannya nih. Ambilannya di sini, ambilannya di sini. Termasuk hal-hal yang berkaitan lawan syariat misalnya atau hal-hal yang berkaitan lawan fikih yang kelihatan di zuhir kayak gitu. Iya. Nah, sedangkan akhlaknya, adabnya itu memang dari awal kan dididik tuh 3 yang wajib tuh. Tauhid, fikih, tasawuf. Ya. Jadi tauhidnya kuat, fikihnya tasawuf, silahkan bertasawuf. Nah, bahasanya kayak itu. Banyak tuh ilmu masukan. Jadi kada masalah apa aja yang dikaji kalau dasarnya kuat itu kada goyang. Sampai ketika guru tuh banyak istilahnya memaknakan makna-makna dari kitab tuh lucu, istilahnya maknanya jadi lucu. Iya. Nah itu tuh salah satu metode kah dalam entah metode atau kada, cuma itu memang kayak turun temurun dari era pesantren dulu sampai yang paling hanya pasti makin tinggi pelajarannya. Guru itu kada terlalu banyak memaknai kitab lagi, tapi lebih banyak kitab dibaca hadis atau referensi, nanti maknanya yang lain kan sesuai dengan ini. Cuma kita yang murid tuh kayak tahu aja, ya udah maklum aja. Sama ketika itu entah ini lucu atau kadalah. Dan itu kelasnya sudah ulia. Fakana ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah memakan bakso oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa semua murid kan. Iya. Dan itu bukan makna sebenarnya. Makna yang jujurnya para murid sudah tahu dan murid kada pernah menyalahkan guru. Dan itu yang paling dijaga dari awaliyah sampai ke awaliyah. Ikatan emosionalnya, kedekatannya sudah. Artinya kayak apapun keadaan guru, bagaimana lucunya sidin atau bagaimana kelakuan tingkah laku sidin, kita kada boleh mengiktirat perguruan. Kada boleh ada prasangka buruk atau perasaan sidin ini kenapa kayak ini, itu kada boleh. Dan itu sangat dilatih bertahun-tahun sampai ke paling akhir. Iya. Itu. Jadi makin tinggi yang diajarkan itu makin guyon. Paham maksudnya gitu? Paham. Jadi guru-guru itu makin paham sidin, makin tinggi marifat atau pengenalan sidin terhadap diri gitu kan.
itu makin bisa ngelucu. Iya, Makin guyon. Sama halnya lo bahasa ibaratnya lo. Semakin hebat orang tuh mengolah suatu bahasa, artinya tuh menguasai bahasa itu. Dalam artian orang yang bisa melawak, ketikanya berpandir itu adalah orang cerdas. Nah, itu sama aja lo ilmu juga. Nah, itu juga. Semakin tinggi orang ilmunya, semakin nyaman ya. Iya, semakin nyaman menyampaikan dan orang menyerapnya itu cepat, kayak mudah paham aja. Nah, itu yang terjadi di pesantren. Saya kan mungkin kurang lebih kayak akademisi kan tahu lah. Kalau mau kuliah. Amun misalnya ini nih lah, pian kan mondok, walaupun kada tuntung di pian. Timbul bukahnya ke menulis nih lah, sampai jadi segala buku, sampai jadi wartawan dulu. Kayak apa gitu lah. Sebenarnya kalau ending dari sebuah tani kawan di istilahnya takdir gitu loh. Cuma sebelum takdir jatuh kan ada upaya dan ikhtiar tuh. Iya. Ada usaha tuh. Tegal ada ulun pakai setempat lah. Karena kawan kita menyalahkan tapi. Kebanyakan orang nih ada yang berlindung di takdir aja. Cuman takdir taruh salah jadinya. Nah, ya lo. Anu aja ikem kenapa kada sekolah aja. Aku takdir akan keluar. Ada jalan sudah aku ditakdirkan jadi ini aja. Biasanya kan ada kisah dulu anak murid santri. Jar guru, kenapa kamu datang terlambat? Karena mengaji tauhidnya laos nih. Cuma tauhid aja nya kada berpikir. Takdir guru aja. Menyebati guru nih, takdir guru aja. Tampar sidinya. Plang. Pian nampar belum? Takdir nanganya sih. Takdir ya bujar. Itu hakikatnya karena memang kada ada upaya gesan perbaiki itu. Jadi takdir itu jatuh setelah upaya ikhtiar habis. Iya. Nah, masuk ke pian menulis tadi. Nah, sebelum bisa menulis, artinya sebelum bisi buku. Dulu tuh memang membaca ini rakus mana. Ketujuh membaca aja dulu. Kada arah penulis cuma tujuan membaca. Sampai ketika kawan-kawan mengaji kitab azkar, Iyanatu Tholibin. Kita punya pengajian tuh mutolaah di rumah, ulun mutolaahnya novel. Kenapa kamu membaca buku-buku itu? Bubuhan itu nyambat buku-buku itu, nya tahu novel apa sih novel? Ada lain referensi bubuhannya gitu. Iya. Karena ulun membacanya kada perlu banyak adab. Bujar. Alasan ulun cuma itu aja. Kenapa ulun membaca cerita Nabi dalam bentuk tekstual Latin atau membaca novel-novel dulu Tokbana tuh et cinta atau era sebelum itu ada istilah sejadah cinta apa pokoknya novel-novel Islami namanya sih. Kisah-kisahnya kisah-kisah Islam. Karena ulun bacanya bisa sambil berabah. Berharap di warung Cina, di warung atau berjendela kan lantai 2 kan nyaman aja. Cuma ketika membaca kitab mutolaah, ulun harus bujur-bujur bang ada kiblat, maksudnya secara adab oleh si pengarang. Iya, karena ulun sangat menghargai bagaimana ulama itu memberikan atau menulis ilmu. Nah, itulah mesti wudu. Minimal habis sembahyang dulu. Nah, habis sembahyang mutolaah kitab tuh hadap kiblat. Iya. Paham kada paham yang penting berdaras nyaring dulu. Nah, al-kalamu itu anahu apa istilahnya ini garis macam-macam lah dulu tuh sampai katanya paham juga bang sampai ini. Nah, ulun sembari membaca. Banyak bahan yang masuk, banyak buku, wani menukar. Nah, sekian tahun itu berjalan, jadi erat kaitannya waktu kejadian 2005 wafat Abah Guru Sompol. Semua koran, semua media yang memuat pemberitaan itu untuk sebagai penghargaan ulun ke entah itu wartawannya, ceritanya, yang utamanya Abah Guru Sompolnya waktu itu. Nah, terbesit hati waktu melihat fotonya. Sekarang sudah tamu orangnya, jadi belum wawancara Doni Supandi memoto jenazah Abah Guru diantar ke Karanggan gitu kan. Semua yang orang-orang yang menyebar foto itu di halaman muka untuk hari. Tegerete hati. Kelak ulun hendak jadi kayak si ini. Masuk ke dalam lingkungan pengajian, memoto peristiwa itu. Entah peristiwa pengajiannya atau wafat kayak itu kan wafat aku. Karena foto itu tuh fenomena banget waktu itu. Foto itu trending banget waktu itu. Istilah media sosial, tapi waktu itu belum ada media sosial kan. Nah, jadi awal pengen menulis, tertarik timbul menulis. Luar biasa nih. Banyak mungkin rekan Om Rams nih kan ada anak menulis cuma bingung nih. Awal ditulis barangnya kan anak sama kayak perjalanan Kepian tadi kan jadi buku dari perjalanan hidup segala macam kisah kawanan segala macam kan. Ada beberapa orang anak mengabadikan itu kira-kira nih kan. Tapi bingung. Pernah siapa tahu kisah awal mula Pian jadi menulis nih bisa menginspirasi kawanannya. Oke. Sebenarnya penulis itu mempunyai basic belajar yang sama lah. Serius banget.
hampir seberatan penulis itu pastinya rakus dalam membaca buku. Iya. Nah itu juga yang rakus kebebinian ya Allah. Bisa juga kau jadi kisah juga. Artinya kau dituliskan juga. Singkat kata, dulu ketujuh menyampaikan apa yang seorang ketahui ke orang. Berbagi lah. Berbagi. Sharing lah. Pas sesuai aja nih. Maka ingat dulu belah pernah mengclipping atau menatak beberapa informasi atau quote-quote kutipan-kutipan kata itu di print, zaman print apa batu ingat nah, ditempel ke dinding komplek perumahan daripada keinginan ketujuh memandangkan apa yang seorang tahu ke orang. Nah itu mungkin dari situ terpupuk tuh dengan pengalaman luar lingkungan. Berarti lebih kepada ingin menceritakan apa yang kita tahu. Nah itu tadi makanya dibentuk dalam sebuah cerita. Motivasinya itu aja sih. Kenapa harus nulis buku? Berarti yang penting tulis saja dulu ya. Tulis saja dulu. Masalah kena menarik atau kadanya tuh kita ketahuan karena ulun aja lah sampai di kemampuan sekarang menulis melihat tulisan-tulisan yang dulu itu kayak lucu aja kayak menawakan astaga dulu cemennya nulis. Tambur nih. Dia pernah mentertawakan kemampuan kita seorang gitu. Baik mentertawakan kemampuan seorang saat dulu daripada menyambat di orang ya kan. Lebih bagus lah itu. Artinya lah sampai sudah buku pian tuh ibaratnya dianggap biasanya tulisan-tulisan biasa ada sampai dapat penghargaan kan kada dianggap ini kan kita aja ibarat onani ya bahasanya ya ini kan tuh kayak tuh pian tuh saat itu tambah semangat ya lah. Tambah semangat karena 2007 cerpen pertama kali tulis terbit di Raga Banjarmasin. Nah disitulah yang memupuk karena tulisan kita mulai disukai orang dibaca itu kan. Jadi maunya nulis terus dan belajar terus dengan banyak membaca. Akhirnya referensi kata-kata itu masuk. Jadi kita bisa menuangkan apa yang kita pikirkan dengan tulisan. Berarti dia mantap lah dari pengalaman pian tadi artinya kaitan aja loh buku nang pian tulis berkaitan ya. Kasap tadi lah. Sampai apa tadi berubah jadi judulnya bahasa Inggris. The Retreat. Menyendiri lah. Jadi ada orang-orang dulu itu pemahamannya yang ketemu hakikat kasyaf itu memang orang-orang yang sudah menyendiri jauh dari keramaian dunia lah. Jadi hasil kasap ini dari menyendiri itu tadi. Jadi dari dir apa ngalipol masih The Retreat. The Retreat itu. Jadi kayak kita bawakan bukunya ke pian. Mudah-mudahan kita cetak ulang masalahnya habis nih stoknya nih. Iya kah? Udah nih Buan Om Rams ini pasti penasaran Bang Buan rekan Om Rams nih. Sekira Mbah baca atau Om dari kan tambah senang ya Allah. Jawaban tentu ini bagusnya digirangnya. Artinya melun kau menyimpulkan ulun lebih kepada adab Bang sebetulnya menarik dari piannya. Artinya adab pian menghargai karya orang. Batu perguruan. Dan itu pian aplikasikan kebanyakan orang ibaratnya tuh tahu teori aja tapi kan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sebagian orang. Artinya itu pengenang ulun lebih menarik tapi dari pian kira-kira ulun kan sebatas mempredik apa orang melihat dari luarnya ya. Lawan juga poin di buku mungkin. Nah itu maksud ulun. Jadi di situ kayak pengamalan dari husnuzon, pengamalan dari sangka baik kepada husnuzon billah wa husnuzon binnas. Jadi sangka baik kepada Tuhan, sangka baik kepada makhluk manusia terutama. Nah di situ dia mengisahkan bahwa semua orang-orang yang ulun kira kada peduli dengan si tokoh ternyata ini bagian dari keluarganya loh. Ternyata ini bagian dari yang memantau kehidupan tumbuh kembangnya dari kecil sampai dewasa. Kayak itu. Ternyata kawan yang dulu dianggapnya biasa-biasanya yang paling care lawan inya. Jadi ternyata aku ada boleh nih sangka buruk untuk keadaan. Berarti aku harus sangka baik terus karena semua itu mendukung, semua itu mensupport system dengan sesuatu yang akan diinginkannya. Nah kayak itu endingnya sih kayak itu. Berarti ini bagian dari sangka baiknya kepada Tuhan. Artinya amun kita bapak sangka baik nih lah. Kita kau membedakan mana keinginan mana kebutuhan ya kah? Nah itu memilah itu tuh yang kadang susah bagi pemula. Luar biasa Josi Dene. Kira-kira pas sejarah ya mudah-mudahan luput. Karena kita nih sharing seram nih serser nih kan serser. Temahir dah. Pancakan. Jadi biasa santai aja kita ngopi kayak pandiran di aja. Dan kesan menontonnya Om Rams ya kan? Subscribe dan jangan kadingat follow Instagram ulun Anwar.
apabila kena bon pian ada nang pemula nih penulis pemula atau hendak jadi wartawan segala macam kena langsung aja kontak Sidin. Nah, karena ulun mengutip kalimat dari guru ulun juga menulis, setiap penulis itu adalah pemula. Jadi kapan mau mulai nulisnya? Iya. Proses nih lah. Proses. Yang penting mulai dulu aja. Wes. Udah naik kita kaum nulis kayak Sidin juga. Kira-kira apa nang hendak dipromosikan nih ada buku hanyar? Nah, tuh. Untuk sementara kan ada buku hanyar, buku lawas dia belum cetak lagi. Karena cetak pulang mudah-mudahan kau bagi-bagi. Jadi kada perlu menukar, bagi aja dah. Nah, karena 2021 insya Allah juga ada buku lain tapi itu esai. Esai itu bentuknya sejenis apa yang lo hendak sampaikan aja. Esai itu kayak opini pribadi gitu. Dan ada beberapa cerpen yang asik juga di situ. Cluenya Bang kira-kira ada tawakan disampaikan sedikit. Cluenya ada kisah-kisah inspiratif yang dari penumpang waktu driver online gitu. Yang siapa tuh bisa jadikan pelajaran lah. Ya banyak kisah-kisah yang kalau jauh-jauh dari ladies, dari dunia hiburan. Yang sebenarnya itu menarik untuk dibahas gitu. Ya binian ini dari seram ujung-ujungnya suram. Kayak itu biasanya jadi pintar banget sih ini mulai ya. Nah jadi itu insya Allah itu bukunya gado-gado lah campur-campur. Ada esai, ada cerpen, ada hasil wawancara dengan beberapa orang. Nah di situ mudah-mudahan terbit di akhir 2021. Karena tahu lagi bulannya. Jadi lagi penyuntingan naskah. Begitu Om Rams. Amun sudah penyuntingan nih parah kayak sudah. Mudah-mudahan dilancarkan. Gantung tukang suntingnya lagi. Penguler atau pengguringan nambah lawas tentu. Jadi terima kasih Nanda, ya Allah, Nandanya udah mau di kios segala abang namanya, tahu Nanda aja, biar semua kalangan tahu kan. Ya, jadi itu aja rekan Om Rams. Nah ya Allah, kita berbagi apa yang disahkan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lawan kada bermanfaat kenapa juga. Ini tergantung nonton ya Allah. Iya. Lawan juga mun kami ada salah tersesuai pandir ya Allah terkisahkan yang kada baik. Iya. Mohon maaf, padahal kami ampun maaf, padahal ya Allah. Iya. Itu aja. Udah nih, kini kita kau teman pulang. Amin. Berbagi kisah yang lain. Bergantian karena pulang mengisahkan Om Rams. Oh bisa. Karena terbiasa mewawancarai orang daripada wawancarai. Canggung gila. Ayo alah. Mudahan bebuan pian rekan Om Rams, Om nang kita selalu senang. Tante-tante nih mudah-mudahan buan pian selalu riang ya kalau senantiasa riang nih. Girang ya kalau. Nah adik-adik senantiasa riang. Nah, jangan berpikir negatif. Itu aja. Husnujon. Iya. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi tak?